Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Santapan rohani pada hari ini berjudul Matikanlah seluruh keberdosaan dalam dirimu. Terambil dari Kolose 3 ayatnya yang kelima. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, seringkali kita mendengar kesaksian bahwa dirinya telah bertobat dari kejahatannya, atau dirinya telah lahir baru. Begitu mudahnya orang bersaksi seperti itu. Dan banyak orang yang langsung terkagum-kagum padanya. Apalagi orang yang bersaksi tadi mantan penjahat besar atau pindah dari kepercayaan lain. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, apakah benar begitu seseorang dapat bertobat dan lahir baru dengan cepatnya? Melihat ayat firman Tuhan tadi, jelas sekali, untuk menjadi baru atau lahir baru harus melewati proses yang relatif lama. Melihat ayat firman Tuhan di atas, jelas ada proses untuk mematikan keberdosaan dalam dirinya. Nafsu duniawi dan nafsu kejahatan, keserakahan, dan lain sebagainya harus dikikis sampai mati, supaya tidak kambuh kembali, apalagi sudah lama berbuat kejahatan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kebiasaan buruk tersebut dapat dimatikan melalui proses pengosongan diri dari keberadaannya untuk dimasukkan kekuatan Roh Kudus ke dalam dirinya. Pengosongan diri tersebut dimulai dengan bersekutu dengan Tuhan secara penuh melalui berdoa serta berpuasa. Menumbuhkan iman percaya dengan belajar firman Tuhan. Sabar terhadap semua godaan dunia, cercaan, fitnah, ejekan, dan dikucilkan. Dan mungkin akan menerima ancaman terhadap dirinya. Istilahnya untuk menjadi lahir baru atau bertobat harus ada bayar harga. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, saya sendiri mengalami proses awal untuk bertobat selama 3 tahun penuh berdoa, berpuasa, dan belajar awal firman Tuhan selama 5 tahun penuh. Awal tersebut untuk mengosongkan diri dan menerima Roh Kudus secara penuh. Selanjutnya setelah 5 tahun, barulah saya melayani dengan tetap terus-menerus diperbarui. Sampai sekarang ini masih diproses Tuhan untuk memikul salibnya. Jadi, saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jangan cepat terkesima dengan kesaksian orang yang mengatakan, saya sudah bertobat atau lahir baru dalam hitungan hari, minggu, bulan, apalagi tanpa melalui proses yang panjang dan siap melayani. Saya teringat dengan suatu ayat 1 Timotius 3 ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Makanya tidak heran seseorang tanpa proses yang lama untuk mematikan keberdosaannya akan jatuh dalam dosa kembali. Ada kasus-kasus yang kita dengar, seorang hamba Tuhan memperkosa pelayannya, muridnya, pengerjanya, menyalahkan uang gereja, cerai hidup, punya istri lebih dari 1,
memakai kekerasan terhadap jemaat, mengucapkan kata-kata kotor dan kasar kepada jemaat, suka berkelahi, dan yang lebih parah lagi, kompromi dengan orang-orang yang jelas-jelas melakukan kejahatan untuk mendapatkan fasilitas, uang, dan pujian, dan lain sebagainya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita mendengar berita terakhir, seorang mantan penjahat besar yang baru keluar lebih kurang 6 bulan yang lalu dari penjara, sudah kembali berbuat dosa. Padahal kesaksiannya di TV sudah bertobat, lahir baru, dan melayani. Sungguh menyedihkan kesaksiannya dengan kejatuhan kembali ke berdosaannya. Jangan mudah mengatakan bertobat lahir baru tanpa proses kematian dosa yang cukup lama bersama Roh Kudus. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita semua. Lahir baru ataupun manusia baru, ataupun kita mengatakan pertobatan, perlu proses yang panjang untuk mematikannya. Dengan kekuatan Roh Kudus, dengan pengosongan diri dan doa puasa, mari jadilah kita orang-orang yang lahir baru, yang mau diproses dan bayar harga. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Saya berdoa kepada kita semua yang mendengar, biar Roh Kudus bekerja dalam diri kita masing-masing. Dan kita mau diproses oleh Tuhan untuk mematikan seluruh keberdosaan dan kedagingan kita, menjadi manusia surgawi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.